Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi dari SDN Benda 1 sebagai observer. Dan perkenalkan, saya Triana Sari. Saya berasal dari SDN Jati Sawit 02 Bumi Ayu dan berperan sebagai coach. Perkenalkan juga, nama saya Arini Indah Ramawati dari SMP BUN Bumi Ayu sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Triana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aman. Gimana kabarnya nih, Bu Triana? Alhamdulillah sehat. Ibunya bagaimana? Alhamdulillah juga bagus. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, nanti sebelum kita coaching, Bu, Ya. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu nih. Pertanyaan yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coach itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, Bu. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya, Bu, saya ingatkan kembali, prinsip coaching itu adalah di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Iya. Baik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Pertanyaan pertama saya, yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu, yang ingin diobservasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, kemudian terakhir ya, Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching yang saya tangani ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Mungkin seperti itu ya, Pak? Nah, baik, Bu. Demikian dulu ya, Bu ya. Nah, pra-observasi kali ini silakan Ibu nanti melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Ya, terima kasih Pak Ahmad atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arini. Waalaikumsalam Bu Triana. Apa kabarnya, Bu Arini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Arini ada yang mau disampaikan ataupun dibicarakan dengan saya. Ya benar, Ibu. Jadi saya itu pengen menyampaikan sesuatu dengan Bu Triana. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan, Ibu. Apakah boleh, Ibu? Boleh. Tetapi ini sepertinya kita akan menggunakan waktu yang cukup banyak ya. Dan nanti kita ngobrol-ngobrolnya di ruang yang sebelah saja biar nanti itu kita fokus dengan apa yang nanti kita bicarakan. Ya. Jadi begini, Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, Ibu. Yang saya tahu karena mereka itu semuanya itu adalah guru senior. Jadi mereka itu kebanyakan mengajarnya itu masih dengan menggunakan metode ceramah atau konvensional. Sedangkan yang kita tahu itu kan sekarang sudah zaman beralih ke laptop, media belajarnya lebih canggih. Saya itu bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini. Oke. Kalau saya
saya garis bawahi di sini mungkin pembelajarannya itu dari rekan-rekannya Ibu Arin itu masih kurang bervariatif, mungkin seperti itu ya Bu ya. Terus kira-kira nih dari percakapan yang sedang kita lakukan nih, apa yang ingin Ibu Arin dapatkan? Kalau saya itu pengen adanya perubahan Ibu dari metode pembelajaran yang selama tadi menjadi metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Oh iya. Nah, kira-kira Bu Arin ini apa yang diharapkan dari perubahan tersebut, dan kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Arin dapatkan? Untuk perubahannya sendiri itu saya pengen adanya pembuatan media pembelajaran yang lebih interaktif seperti pembuatan visi itu. Kan sekarang kan anak-anak juga pada belajar handphone sendiri. Ya. Jadi kita memberikan soal itu lewat visi media betul. Atau bisa juga kita menggunakan ruang guru itu. Ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya dulu tentang metode ceramah, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran itu menggunakan bervariasi soal metode. Nah, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal, yaitu kira-kira di sekolahnya Bu Arini itu untuk sarana dan prasarananya sendiri itu ada di level berapa, dari 1 sampai 10? Untuk sarana prasarana di sekolah saya sendiri itu masih ada di level 5 Ibu, karena masih kurang LCD juga masih kurang, komputer juga masih kurang, karena cuma 1 atau 2 saja itu pun kita harus bergantian. Iya, oke. Di level 5 ini berarti kondisi kira-kira di sekolahnya Ibu Arini ya. Nah, tapi adanya misalnya apa sih yang perlu ditingkatkan agar adanya perubahan dari pembelajaran itu? Untuk yang perlu ditingkatkan dari jadi guru-guru itu harus mencoba untuk mengikuti kegiatan workshop atau seminar-seminar tentang metode pembelajaran yang lebih variatif lagi. Kemudian sarana prasarana juga harus diperbanyak lagi seperti itu. Betul. Mungkin tadi dari yang lain 1 sampai 5 kira-kira Bu Arini ini ingin meningkatkan tentang metode, model ataupun sebagainya itu. Nah, atau media pembelajaran itu dari yang tadi level 5 atau level berapa? Saya tidak terlalu banyak Ibu ya, dari level 5 paling tidak saya di level 7 Ibu. Karena kalau 8, 9 itu kan sudah terlalu bagus sekali Ibu. Baik, berarti Bu Arini menargetkan yang tadinya level 5 menjadi level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang akan dilakukan oleh Ibu Arini supaya levelnya itu naik ke tingkat menjadi tingkat 7? Usaha yang saya lakukan itu saya bisa melakukan mentoring dengan sama sejawat, ngobrol satu persatu, menceritakan tentang kegiatan metode pembelajaran yang sedang booming seperti itu Ibu. Baik, tadi kan berarti metode mentoring ya. Nah, dari metode mentoring yang pernah Ibu lakukan, Ibu pernah melakukannya? Saya sudah mencoba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah. Istilahnya itu teman-temannya kira-kira rekan sejawat yang akan dimentoring itu merasa nyaman atau tidak ketika dilakukan mentoring tersebut? Nah, ini dari mentoring itu mereka merasa nyaman Ibu. Saya sudah mencoba sekitar 1 atau 2 kali terhadap teman sejawat saya. Terus baik, berarti teman-teman merasa nyaman ya. Tapi sekiranya ada lagi tidak, misalnya selain dengan metode mentoring tersebut? Kalau untuk mentoring sendiri kita bisa menggunakan workshop atau seminar Ibu. Jadi kayak di kayak di HT seperti itu kan juga kita bisa melakukannya. Berarti sekarang tentang mentoring pendampingan workshop ya, berarti ya lebih ke pendampingan untuk workshop, pelatihan seminar-seminar seperti itu. Nah, kira-kira Bu Arini itu lebih nyaman atau lebih bisa cepat yang terrealisasikan itu yang mana? Apakah tadi yang mentoring ataupun dengan workshop-workshop seperti itu? Kalau saya lebih cepat di mentoring karena kan kita bisa belajar langsung dengan sejawat. Terkadang kalau misalkan kita mengikuti HT kan kadang ada perasaan jenuh karena kan full satu bagian itu. Oh, berarti Ibu kayak lebih cenderung ke mentoring ya. Baik, untuk mentoring kira-kira Ibu Arini itu memerlukan dukungan apa saja sih, support yang akan Ibu butuhkan dalam hal ini? Otomatis saya perlu bantuan dari teman-teman sejawat sama teman-teman tenaga pendidik yang ada di sekolah. Oh, baiklah.
Jadi apa ya, Ibu itu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan sejawat ya. Nah di sini kira-kira dari apa yang direncanakan oleh Bu Arini itu kapan direalisasikannya? Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan Ibu. Oh baik, berarti mulai minggu depan ya. Bagus sekali apa yang dilakukan oleh Bu Arini. Kira-kira dari percakapan ini kita mendapatkan apa saja Bu? Kalau dari percakapan ini itu saya mendapatkan gambaran Ibu tentang bagaimana cara terjadinya kebutuhan sekolah, kemudian cara melakukan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan sekolah untuk sekolah juga. Oh iya ya, berarti di sini ada untuk pemanfaatan media pembelajarannya ada di sekolah ya Bu ya. Walaupun misalnya kita sarana mungkin terbatas, tapi kita mampu memaksimalkannya ya Bu, sehingga pembelajaran menjadi lebih bervariatif. Itu yang saya garis bawahi dari penjelasan Ibu Arini. Nah, alhamdulillah Bu, ini sebagai gambaran supaya tercipta adanya perubahan pembelajaran dari yang Bu Arini lakukan tadi, yang guru-guru masih jawab kurang bervariatif ini tadi bisa dilakukan dengan cara mentoring melalui seminar, workshop, juga pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal agar metode ataupun media yang dilakukan ketika pembelajaran itu dapat bervariatif. Nah, apa ya? Selain itu juga untuk ada dengan teman-teman ya dia berkolaborasi ya. Iya. Oke Pak. Tadi kan sudah melakukan teknik coaching dengan Ibu Arini. Iya betul. Nah sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Oke, siapa? Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian dan capaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Pak, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali lebih dalam terkait dengan coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan nanti solusi yang akan dihadapi. Oke, Diana. Nah, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi Bu Arini dan Bu Triana sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Nah, juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Arini, sehingga Bu Arini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang di awal saya sudah sampaikan. Nah, pertanyaan terakhir Bu Triana, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Oh baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih lagi memahami proses coaching kita saat ini, sehingga nantinya ke depannya kita dapat melakukan coaching dengan yang lebih baik. Nah, ini ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian ya Bu, observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita.